Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan mendebak nama-nama mobil ya. Jadi di sini kita sudah punya setumpuk mobil ya. Jadi dengan mereknya dan biasanya digunakan untuk apa ya. Jadi video ini mungkin agak lain dari sebelumnya. Kalau video sebelumnya lebih kepada pengarahan dan nilai edukasi, tapi di sini juga ada nilai edukasinya kok. Kita akan memperkenalkan mobil-mobil apa saja ya. Simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama ini merupakan mobil Mitsubishi Lancer ya. Jadi mobil Mitsubishi Lancer ini umumnya mobil biasa kita jumpai mobil Fast and Furious ya. Mobil ini memiliki 4 roda dengan standar cheper ya. Pintunya juga bisa terbuka dan memiliki lampu belakang 2 ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau seumpama mobil ini biasanya teman-teman jumpai di jalan, mobil ini bermerek Mitsubishi ya teman-teman ya. Jadi mobil ini mereknya adalah mobil Mitsubishi. Nah, jadi silakan diperhatikan baik-baik. Jadi mobil ini adalah mobil Mitsubishi. Nah, jadi kalau misalkan mobil begini kecepatannya itu sangat tinggi ya teman-teman ya. Karena mobil ini memang didesain untuk mobil balapan jalanan teman-teman ya. Dari merek saja bisa dilihat bahwa ini adalah Mitsubishi Lancer. Nah, buat teman-teman sekalian, kalau misalkan untuk harga mobil seperti ini itu kita berbicara tentang miliaran ya teman-teman ya. Ini adalah mobil Paul Walker di Fast and Furious. Oke, kita simpan di sini ya. Selanjutnya kita akan melihat mobil berikutnya teman-teman. Nah, mobil berikutnya merupakan mobil keluaran supercar. Jadi mobil supercar ini tampak dari depan kelihatan sangar sekali ya. Kalau di Indonesia ini baru sekitar berapa orang ya. Salah satu pemiliknya adalah Rudy Salim, yang pemilik showroom terbesar mobil supercar. Dan ini didesain sangat cheaper, dan untuk kursi penumpang itu cuma 2 ya. Dan untuk pintu itu terbuka ke atas, dan untuk tampilan ke atasnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi memang mobil ini disetel untuk balapan di jalanan ya. Dan umumnya mobil begini bukan lagi 1 miliaran tapi lebih miliaran lagi ya. Lebih mahal dari mobil sebelumnya. Mobil ini dinamakan mobil Ferrari ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita jejer aja ke sini ya. Nanti kita akan perlihatkan koleksi-koleksi kendaraan kita teman-teman. Oke, berikutnya kita akan dibantu oleh robot ya. Kita akan dibantu oleh robot untuk memilih. Kita simpan ya. Ini kita simpan dulu ya mobil-mobil besar. Kita filter aja mobil kecil dulu ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan mobil off-road. Jadi mobil off-road, mobil segala medan, mobil lumpur, dan dapat melewati lintasan apapun ya. Tapi terlihat dari pintunya sudah mau hancur. Ini ditandakan bahwa mobil ini sudah sangat melewati lumpur ya. Oh, ternyata medannya mungkin yang membuat mobil ini hancur ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dari segi atapnya sudah mulai hancur. Dan mobil ini merupakan mobil off-road yang bisa terdiri dari 2-5 orang ya. Dan umumnya disetting mobilnya ini lebih tinggi daripada mobil sebelumnya. Nah, ayo kita jejer ya teman-teman ya. Untuk harga mungkin sekitar miliaran ya, karena mobil ini adalah mobil off-road dan kita sudah memiliki 3 mobil ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya
kita akan melihat mobil berikutnya. Ayo Bang Robot, ayo bantu ya. Siap Sir. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat mobil berikutnya. Nah, kita kedatangan selanjutnya mobil Mitsubishi lagi ya teman-teman ya. Oh bukan ya, ini adalah mobil BMW. Jadi tampak dari depan mobil BMW ya. Jadi ini ceritanya nggak ada atapnya, ini cuma kaca depan aja. Namun karena hancur, jadi kacanya hilang. Ini adalah mobil BMW, mobil setara dengan mobil Paul Walker ya, miliaran juga. Kemudian memiliki 4 roda dan 2 lampu di belakang ya. Kalaupun lampunya ini sebelah kanan sudah hancur ya. Jadi kita bisa lihat BMW M401 ya. Jadi itu mereknya ya. Dan kita jejer ya, untuk harga mungkin ya miliaran juga ya teman-teman ya. Di sini nggak ada ratusan juta kali ya. Dan ini kita sudah memiliki 4 mobil yang sudah dijejer teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi. Kalau mobil besar begini kita amankan dulu ya. Oke, kita amankan dulu. Ayo Tuan Robot, dibantu ya. Dibantu untuk melihat. Oke. Kita kedatangan lagi mobil berikutnya, yaitu mobil Jimmy ya. Oke, ayo kita cek dulu. Nah, mobil Jimmy merupakan perubahan bentuk dari mobil Katana ya. Dulu ada namanya mobil Katana ya. Mobil Katana itu adalah mobil penakut-nakut buat anak kecil ya. Tahun 90-an katanya mobil penjahat sih. Jadi mobil Katana, jadi mobil Jimmy ini merupakan mobil Suzuki Jimmy ya. Jadi bentuk perubahan dari mobil Katana katanya sih. Nah, bisa dilihat tampak dari depan seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk penumpang ini bisa diisi sampai 5 orang ya. Terdiri dari 4 roda, disetel dengan sangat tinggi ya. Terdapat ban serep seperti mobil off-road, karena memang mobil Jimmy ini juga selevel dengan mobil off-road ya. Tapi kalau soal harga jangan salah, ini juga miliaran banget ya teman-teman ya. Karena mobil ini disetel dengan 4 WD ya, jadi 4 roda bisa menarik. Suspensinya juga bagus. Jadi kita sudah memiliki beberapa mobil teman-teman ya. Jadi ada sudah banyak mobil ya. Selanjutnya kita lihat lagi mobil kita apa ya. Nah, kita lagi memiliki satu mobil hitam. Dan mobil hitamnya ternyata sudah mulai hancur ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, mobil hitam ini merupakan mobil Volvo. Kalau teman-teman nggak tahu mobil Volvo, ya saya katakan mobil listrik ya. Jadi mobil listrik yang dikembangkan perusahaan China merupakan mobil Volvo, dan ini bentuknya seperti mobil kebanyakan di Indonesia ya. Jadi umumnya ini bisa diisi sampai 5 orang atau lebih. Dan untuk atapnya sudah tembus transparan seperti halnya mobil HRV saat ini. Kemudian untuk harga ini miliaran juga ya teman-teman ya. Nah, kita jejer di sini ya. Nah, oke. Jadi kita sudah memiliki beberapa mobil ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat lagi mobil supercar, atau dalam hal ini saya katakan mobil Lamborghini ya. Jadi mobil ini ya teman-teman mungkin tahu sendiri ya. Mobil Lamborghini merupakan mobil yang paling mahal ya teman-teman ya. Dan bisa dilihat dari tampilannya sudah agak melengkung, jadi udara ketika dia hempaskan, udaranya akan berputar ke sini teman-teman dan ke belakang. Dan untuk lampu belakang itu kelihatan sangar sekali ya. Jadi ada 2 lampu stopnya, kemudian knalpot apa dan semacamnya. Knalpotnya itu langsung 4 ya teman-teman ya. Langsung 4. Dan untuk pintu itu terbuka seperti biasa ya. Dan untuk kursi cuma bisa 2 penumpang ya teman-teman ya. Nah,
kita sudah memiliki banyak mobil kecil ya, saya katakan mobil kecil ya. Nah, di antara mobil ini teman-teman ya, mana mobil teman-teman yang paling disukai ya? Kalau saya mungkin memilihnya mobil yang dapat dipakai di segala medan ya. Tentu mobil ini ya teman-teman ya, atau mobil ini. Nah, saya punya pertanyaan ya buat teman-teman, mungkin bisa dijawab. Jadi pertanyaannya begini ya teman-teman ya. Kalau seumpama kita lagi bawa mobil untuk perjalanan camping, tentunya kita harus memakai mobil apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan dijawab di kolom komentar. Kalau untuk camping biasanya kita memakai mobil apa ya teman-teman ya. Ingat ya, camping itu di gunung ya teman-teman ya. Jadi nggak ada tuh camping di laut. Seperti itu ya. Jadi umumnya kita pakai mobil apa ya. Nah, bagi yang bisa jawab silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, jadi buat mobil supercar dan mobil off-road kita simpan dulu ya, karena kita akan menyeleksi mobil berikutnya. Oke, kita taruh aja di bawah ya teman-teman, seperti ini. Bantu ya, kita atur ya, supaya nanti bagus dilihat ya teman-teman ya. Kita bantu hitung ya, 1, 2, 3 ya, 4, kemudian 5, oke, 6, satu lagi 7. Nah, kita sudah memiliki 7 mobil ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pindah di mobil berikutnya ya teman-teman. Masih ada ya. Nah, kita lihat lagi, ternyata kita memiliki mobil supercar, namun dia versinya ya saya katakan mobil ini mungkin harganya ratusan juta aja ya teman-teman ya. Jadi pintunya nggak bisa terbuka, jadi tampilannya seperti mobil balap ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat lagi. Nah, sama ya, jadi ini agak lebih kecil, jadi pintunya nggak bisa terbuka, mungkin nih sekitar 50 jutaan ya teman-teman ya. Oke, bantu ya Bang Robot ya, bantu definisikan ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat lagi. Oh, ini adalah mobil mini chopper. Jadi mobil mini chopper ini merupakan mobil mini yang paling kecil, namun memiliki harga yang cukup unik. Untuk harga mungkin ini sekitar ratusan juta ya teman-teman ya, karena memiliki mesin di depan yang menonjol keluar, dan tentunya mobil mini chopper ini hanya bisa diisi oleh satu orang ya, memiliki tampilan yang sangat kecil ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lihat ada mobil monster teman-teman. Nah, mobil monster ini merupakan mobil yang paling gede dan paling besar di antara yang lainnya. Lihat saja, ketika mobil ini berdampingan dengan mobil mini chopper, hanya sampai sebatas rodanya bagi dua roda dari mobil monster ini. Nah, enak sekali ya kalau ada mobil monster seperti ini, bisa melintasi segala medan, termasuk bisa melewati lautan barangkali ya teman-teman ya. Nah, oke, kita simpan aja di sini supaya bisa tertahan ya teman-teman ya. Jadi kalau segi penumpang itu bisa sampai 2 banyak orang ya, soalnya ini kan versi bus baru kemudian dijadikan roda besar ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya kita memiliki mobil damkar dengan tangga yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi damkar dengan tangga yang tinggi, dan mobil ini umumnya bisa teman-teman jumpai ketika terjadi kebakaran. Dan ini ada pintunya, hanya bisa diisi 2 orang penumpang di dalam ya teman-teman ya. Tangganya ini bisa sampai 17 meter tingginya, sedangkan mobil ini mengangkut tangga ya. Nah, untuk harganya mungkin kita nggak tahu ya, karena ini mobil listrik, mobil Volvo juga ya teman-teman ya. Coba teman-teman lihat. Nah, ini ada keturingan Volvo ya. Oke, berikutnya kita akan melihat mobil
pom bensin atau mobil Pertamina, teman-teman. Jadi mobil Pertamina ini sama, dia merupakan mobil polpo juga, yang dimana ini hanya menyangkut bahan bakar bensin ya. Jadi mobil ini tentunya selalu teman-teman jumpai ketika ke pom bensin, antri bensin ya. Kalau pengalaman saya, biasanya kita tunggu dulu mobil ini selesai isi bahan bakar, baru kita bisa masuk ya teman-teman ya. Nah, bisa tampak dari samping dia realistik sekali ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa mobil ya, tampak realistik sekali. Kemudian masih ada ya teman-teman ya, namanya mobil eskavator ya. Jadi mobil eskavator ini merupakan mobil penderek atau pendorong pasir yang kemudian didesain menjadi mobil yang rodanya biasa ya. Karena biasanya mobil begini kan rodanya itu seperti tank ya teman-teman ya. Tapi ini agak lebih unik, agak lebih bagus ya. Nah, jadi di antara mobil ini teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa melihat mana sih mobil andalan teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat mana sih andalan mobil teman-teman ya. Nah, kalau saya andalan mobil saya ini, soalnya saya bisa memakai untuk melintasi banjir, air tergenang, dan bahkan naik ke pegunungan dan segala medan itu bisa ya. Aspal juga bisa ya, karena mobil monster ini disetting terlihat lebih bagus ya teman-teman ya. Bagaimana tanggapannya robot ya? Bagaimana tanggapannya ya? Oke komandan, oke, dia sudah bilang ya bahwa oke ya. Jadi ternyata dia sepakat dengan mobil monster ini. Nah, berikutnya kita akan memberikan pertanyaan kembali ya teman-teman ya. Kita ada pertanyaan lagi nih. Silakan teman-teman dijawab ya. Bahwasanya gini, ketika lagi macet dan teman-teman tergesa-gesa karena ada kepentingan mendadak, teman-teman biasanya menggunakan kendaraan yang mana nih? Apakah kendaraan yang besar, atau kendaraan yang kecil sekalipun, atau kendaraan yang biasa-biasa saja, atau kendaraan yang memiliki tangga yang panjang, ataukah kendaraan yang bereskavator, atau kendaraan yang bawa bensin? Nah, silakan ditentukan jawabannya teman-teman ya. Soalnya nanti kita akan mengecek siapa sih jawaban yang benar di kolom komentar. Untuk jawaban teman-teman silakan lontarkan di kolom komentar ya. Nanti kita akan saring siapa sih yang pertanyaannya jawabannya benar ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat sendiri kan. Saya coba fokuskan kembali. Nah, ini adalah deretan mobil yang teman-teman harus pilih ya, mobil yang mana ya teman-teman ya. Nah, oke, silakan dipilih ya. Nah, karena sudah, mari bantu teman-teman ya untuk mengatur kembali mobil ini di bawah ya, seperti mobil sebelumnya. Ayo kita atur ya. Oke, kita atur di sini. Kita atur lagi ya teman-teman ya. Kita atur. Oke. Mini chopper juga kita atur. Simpan di tengah aja ya. Kemudian mobil derek tangga kita atur. Mobil Pertamina kita atur juga ya. Kemudian mobil monster kita atur di sini ya. Kemudian ada lagi mobil eskavator ya. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat sudah banyak kendaraan dan mobil chopper disimpan di tengah ya teman-teman ya. Mungkin karena paling kecil di antara yang lain, jadi kita simpannya di tengah ya teman-teman ya. Aina penambatnya nggak tidak inap misal tidaknya ya mengerat dari listrik hilap man ranking. Aina penambatnya nggak tinap misi rokos libam. Nah ada nakanya badus. Nah hilang badus saat ini sih. Han. Ayo tafak. Libam ngalan na idum. Nah ini sih bro tadi. Ratsnom libam na idum. Ayo gue jual tadi. Nah ini bater libam. Bro tadi ngat. Jadi 5 menit nomor. Ayo nyangat dinamis.
tadi ke nyerok bos ini. Tadi. Nah, ini nomor tadi kalau tadi. Ini si tadi. Air tadi kayak. Nah, ini belum bisa 5 meter saya wabid. Ini 5 ilam kertang put no ay naman. Nabi ram. Aduh sandak. Hai libina kali. Kok. Ha. Hai naman tanya nam ngai libom hai li. Surah naman ngai. Libom na tere dala danian. Ilam na suko fa bos jas. Lagi rin sa lidas. Han. Ay naman tayo random ay na boy. Ay nanya terpa. Ay isa pa. Ngiras na kaatikit nan. Ay rat ni bakmolokin na karat nol na kalis naman na boy yun no. Rat ni bakmolokin random ngay na boy isa pa. Kes nyangam na kaatikit na. Ay niraos na. Ay naman na boy niya kung natin nakalis. Nis ni pawag ngay naran na kota. Rota pakserem ngay naran na kakota. Ay nyap mayang atikili mamay naran na kota. Ay jasa sa iba sa may naran na kota. No, pila kasilistik ngay naran na kota. Rasa may naran na kakapa. Hinanam ngay naran na kanakanungam. Ay nyasa no no. Kada nam nangit na pagkaraan na kasag-asagrat. Namat na. Tes nyamigal. Hakit. Hindi niya sawab. Ay pa naman na kaliks. Hindi ka na niya trapa dari. Ay naman tayo lamang kinanya trap na kirmam na kaati. Ay ito kirm. Ini rats mo ba? Libom na gin nakapsay na tayong dati. Ay ko may nga lidan sa ide ko nga nabuki ko. Ay nga pa nga tanawig ko. Ay ito wala nga pa nga tanawig ko. Ay naman tayo sugabi bel. Dahil rat ngit desin. Ini rats mo libom manrak. Ay si bago lapsa. Ay si butin na din pala kasi nanuno ko pag nakab na nga nagrat ria Rey nya bisa nila putno kamu masih best. Ay ngaus ini ayas lumalan na ayas solak. Han. Ay naman lumalan na isa nam dahil masih naman. Ay naman na libong isa nam dahil masih naman tingom. Ay naman ini libong marat na ida. Hey. Han. Nah, jadi di antara mobil ini teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa melihat mana sih mobil andalan teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat mana sih andalan mobil teman-teman ya. Nah, kalau saya andalan mobil saya ini soalnya saya bisa memakai untuk melintasi banjir, air tergenang, dan bahkan naik ke pegunungan dan segala medan itu bisa ya. Aspal juga bisa ya, karena mobil monster ini disetting terlihat lebih bagus ya teman-teman ya. Bagaimana tanggapannya robot ya? Bagaimana tanggapannya ya? Oke komandan, oke dia sudah bilang ya bahwa oke ya. Jadi ternyata dia sepakat dengan mobil monster ini. Nah, berikutnya kita akan memberikan pertanyaan kembali ya teman-teman ya. Kita ada pertanyaan lagi nih. Silakan teman-teman dijawab ya. Bahwasanya gini, ketika lagi macet dan teman-teman tergesa-gesa karena ada kepentingan mendadak, teman-teman biasanya menggunakan kendaraan yang mana nih? Apakah kendaraan yang besar atau kendaraan yang kecil sekalipun, atau kendaraan yang biasa-biasa saja, atau kendaraan yang memiliki tangga yang panjang, ataukah kendaraan yang bereskapator, atau kendaraan yang bawa bensin? Nah, silakan ditentukan jawabannya teman-teman ya. Soalnya nanti kita akan mengecek siapa sih jawaban yang benar di kolom komentar. Untuk jawaban teman-teman silakan lontarkan di kolom komentar ya. Nanti kita akan saring siapa sih yang pertanyaannya jawabannya benar ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat sendiri kan. Saya coba fokuskan kembali. Nah, ini adalah deretan mobil yang teman-teman harus pilih ya, mobil yang mana ya teman-teman ya. Nah, oke. Silakan dipilih ya. Nah, karena sudah, mari bantu teman-teman ya untuk mengatur kembali mobil ini di bawah ya seperti mobil sebelumnya. Ayo kita atur ya. Oke. Kita atur di sini.
Kita atur lagi ya teman-teman ya. Kita atur. Oke. Mini chopper juga kita atur. Simpan di tengah aja ya. Kemudian mobil derek tangga kita atur. Mobil Pertamina kita atur juga ya. Kemudian mobil monster kita atur di sini ya. Kemudian ada lagi mobil eskavator ya. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat sudah banyak kendaraan dan mobil chopper disimpan di tengah ya teman-teman ya. Mungkin karena paling kecil di antara yang lain jadi kita simpannya di tengah ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke mobil berikutnya teman-teman ya, atau kendaraan berikutnya. Oke. Sampai di sini ya. Kita pindah ya. Oke. Bagaimana tuan robot? Kita lanjut dulu ya. Oke, katanya lanjut ya. Oke teman-teman. Jadi berikutnya nih ada pesawat terbang ya. Ada pesawat terbang. Jadi kita memiliki pesawat terbang. Ini pesawat tempur ya. Bukan pesawat penumpang ya. Dilihat dari jendela-jendela ini menandakan bahwa ini tempatnya orang lagi duduk ya. Namanya pesawat hypersonic jet. Jadi ada 3 pintu dan 6 pintu ya. 1 pintu utama, 2 pintu utama dan 4 pintu darurat. Kemudian ada jendela dan ini dikatakan supersonic, hypersonic ya. Hypersonic itu artinya paling cepat ya, paling kencang. Jadi ini buatan Thailand dan pesawat ini muncungnya sangat tajam sehingga dimungkinkan pesawat ini dapat terbang dengan kecepatan hyper ya. Jadi mampu menembus belahan udara karena tampilannya yang sangat ramping dan ini bisa menghasilkan kecepatan suara ya, kalau misalkan kecepatan suara ya, dan tentunya suara yang dihasilkan ini pasti sangat bising ya teman-teman ya. Nah, itu untuk pesawat hypersonic ya. Selanjutnya kita akan melihat pesawat berikutnya teman-teman ya. Nah, kita memiliki lagi pesawat ini teman-teman ya. Selanjutnya kita memiliki ini mirip sih pesawat baling-baling ya. Ada baling-balingnya di belakang. Kurang tahu juga namanya pesawat apa ya teman-teman ya. Ini ada baling-balingnya di belakang ya. Dan tentunya ini ada mereknya kalau nggak salah ya. Oh, nggak ada ya. Yang ada cuman MBX Eco ya. Jadi Eco Free Full. Nggak ada ya. Jadi settingannya ini desainnya seperti ikan lele ya. Ada kumisnya di samping depan. Kemudian jendelanya tidak terlihat ketika ini dalam mobil penumpang, pesawat penumpang, dan baling-baling 2 yang mendorong di belakang, dan ada lagi tanduk 2 di belakang. Tapi kalau dari tampilannya ini seperti mobil pesawat penumpang ya teman-teman ya. Dan 2 pesawat ini tentunya siap lepas landas kapanpun teman-teman. Nah, dari 2 pesawat ini kita punya pertanyaan ya, bahwa pesawat mana yang paling cocok dipakai untuk bepergian ketika kita akan ke luar negeri teman-teman. Nah, silakan dipilih ya. Jadi kalau ke luar negeri itu umumnya orang nggak buru-buru ya. Umumnya orang nggak buru-buru. Kecuali kalau misalkan pertanyaannya pesawat mana yang cocok ketika ada padat kerjaan dan akan berangkat secepatnya. Nah, itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, pesawat mana yang cocok dipakai untuk pergi ke luar negeri, seperti itu. Silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan cek ya hasil jawabannya siapa saja yang jadi pemenangnya. Oke teman-teman, karena sudah ada pertanyaan,
Mari dibantu simpan ya. Jadi kita atur lagi di bawah pesawatnya ya teman-teman ya. Kita atur berdampingan dengan mobil ya. Kemudian kita atur lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat lagi bagaimana Tuan Robot. Apakah kita masih lanjut ya Tuan Robot ya? Oh, katanya masih lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi. Mainan apa lagi ya? Oh ya, ternyata kita sudah memiliki mainan yang besar ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan mobil eskavator yang sangat besar teman-teman ya. Umumnya eskavator ini terlepas ya. Eskavatornya terlepas teman-teman, kita perbaiki dulu ya. Nah, jadi ini merupakan eskavator. Pasang dulu ya, susah banget ya. Oke, merupakan mobil eskavator panjang ya, namanya gitu ya, eskavator panjang. Oke, namanya mungkin begitu ya, eskavator panjang, karena memiliki pencepit yang panjang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mobil eskavator panjang ya teman-teman ya. Nah, kita review dulu. Dari segi rodanya itu seperti eskavator tank. Nah, beda tadi dengan ini. Kalau ini pakai roda bang ya teman-teman ya. Ini namanya juga eskavator, tapi eskavator pendorong. Kalau ini eskavator pencapit ya. Nah, dilihat dari pencapitnya itu tinggi, sehingga mampu menjangkau hal yang lebih jauh ya teman-teman ya. Dan rodanya ini adalah roda tank, yang dimana mampu melintasi segala medan. Tapi paling bagusnya karena roda ini kan bisa dilepas-lepas, bisa dipasang ya teman-teman ya. Kalau umumnya teman-teman yang saya perhatikan seperti itu. Dan kita langsung turunkan ya, karena tidak muat ya teman-teman ya. Ini adalah mobil eskavator. Oke, selanjutnya kita akan melihat mobil berikutnya adalah mobil Tayo ya teman-teman ya. Mobil Tayo. Jadi bus Tayo kalau di filmnya ini namanya Rogi ya. Rogi siapa ya? Rogi. Ini adalah bus Tayo Rogi, memiliki bus dan memiliki kaca jendela 1 2 3 4 5 6. 7 ya, 7 jendela ya teman-teman ya. Dan mobil ini memiliki 4 roda ya, dan panjangnya mungkin lumayan panjang, dan memiliki pintu AC di atas 2 ya teman-teman ya. Nah, mobil ini sangat panjang dan banyak penumpang yang bisa dimuat teman-teman, sehingga untuk bepergian jauh sangat cocok untuk mobil seperti ini karena banyak penumpang yang bisa dia muat teman-teman. Rasanya pengen liburan juga ya teman-teman ya. Oke, kita simpan dulu ya. Oke, atur di sini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita memiliki mobil tank teman-teman ya. Mobil tank, tahu sendiri kan, mobil tank itu adalah mobil tempur ya. Ini ada gambar Garuda ya, dan ada bendera Indonesia. Oh, mungkin ini milik Indonesia ya, replika. Nah, ini mobil tanknya. Katanya sih ada pintu masuk dari sini ya teman-teman. Ini pintu masuknya. Dan untuk rudalnya, misilnya ini ya. Untuk senjata utamanya ini teman-teman. Dan ini masih ada tempat peluru ya. Dan tentunya ini sama dengan roda dari eskavator tadi ya teman-teman ya. Sama kan? Dari segi roda sama. Nah, umumnya mobil tank ini dipakai saat peperangan. Jadi paling cocok dipakai saat peperangan ya, bukan untuk jalan-jalan ya. Karena dari segi warna juga sudah terlihat warna coklat, tentunya sangat kental dengan warna tanah ya teman-teman ya. Oke, kita simpan dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, berikutnya kita memiliki kembali mobil
ini. Kita memiliki mobil ini ya. Jadi mobil ini merupakan mobil apa ya? Mobil tanpa tumpangan di belakang, teman-teman. Jadi mobil ini tanpa tumpangan di belakang, namanya juga mobil seperti biasa ya. Tapi paling uniknya karena ada supirnya di dalam ya. Jadi ada platnya DD 888 SGP. Jadi kalau dilihat di atas ada sirinenya ya teman-teman ya. Dan memiliki 4 roda, dan kemudian tidak membawa apa-apa. Mungkin ini adalah mobil derek, bisa juga diartikan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk fungsinya mungkin ini cocok untuk mobil derek ya teman-teman ya. Oke, kita simpan ya teman-teman ya. Kita simpan. Oke, kita sudah memiliki beberapa mobil ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita memiliki mobil ini ya teman-teman ya. Nah, ini seperti mobil off-road ya teman-teman ya. Agak replika dari mobil off-road kita ini ya teman-teman ya. Ini agak panjang, tapi kalau off-road ini agak lebih pendek, tetapi sudah mendetil sekali dari segi bannya. Kalau dari segi bannya mirip mobil monster ya teman-teman ya, tapi agak lebih jauh ya. Soalnya mobil ini tentunya hanya bisa 2 orang. Nah teman-teman, jadi mobil Jimmy ini umumnya melintas di daerah pegunungan ya. Nah untuk daerah pegunungan, jadi kalaupun ingin memakai mobil Jimny di jalanan aspal juga bisa ya, tapi pasti businya sangat bising ya teman-teman ya. Nah kita akan simpan ya, kita simpan dulu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita masih punya satu mobil ya, meskipun rodanya sudah hancur. Kita memiliki satu mobil, namanya mobil ambulans ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman tidak perlu dijelaskan lagi ya mobil ambulans ini seperti apa, karena fungsinya untuk mengangkut orang sakit ya teman-teman ya. Jadi ada sirine di atas, tempat duduk dua di dalam, di belakang juga bisa ya teman-teman ya. Jadi mobil ambulans. Oke, kita simpan dulu ya teman-teman ya. Nah, kita sudah memiliki beberapa mobil ya teman-teman ya. Jadi kita sebutkan dulu, ada mobil ambulans, mobil off-road, bus tayo, eskavator, mobil tank, mobil derek, mobil monster, mobil Pertamina, mobil tangga damkar, mobil off-road biru, off-road supercar biru, supercar putih, Lamborghini, mobil Volvo, mobil apa ya, lupa ya mobil Mitsubishi Lancer, mobil supercar Ferrari atau supercar aja ya, mobil off-road. Kemudian ini adalah mobil apa ya teman-teman, BMW ya. Ini adalah mobil Jimny, pesawat hypersonic, pesawat baling-baling, dan yang terakhir adalah belum ya, ini mobil eskavator, dan terakhir adalah mobil Jimny di tengah. Nah, kakak punya pertanyaan lagi ya. Nah, kita di kalangan mobil besar dulu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya gini, kalau seumpama teman-teman sedang berjalan di jalan raya dan kemudian melihat kendaraan supercar melintas, apa yang teman-teman akan lakukan? Dan mobil apa yang sebaiknya menghindar lebih dulu ya? Karena supercar itu sulit untuk dikendalikan,
sehingga kita harus mengalah. Nah, maka teman-teman lebih memilih mobil apa ya? Ayo dijawab ya. Ini ada mobil derek, ada mobil tank, ada mobil eskavator, mobil tayo, mobil off-road, dan mobil ambulans. Silakan dipilih ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, maka kita akan menghitung jumlah mobil teman-teman ya. Kita akan menghitung jumlah mobil. Jadi dari itu mungkin bisa dibantu ya teman-teman ya. Nah, benar-benar nggak bisa sini ngumut tidak di. Oi, bang ngut nih ngemnakat. Hai, nama li bom hal ngut nih ngem nakat di hakam. Aduh solakan. Hai, nama hai libina kalis. Senalu mak libom nadur fo. Libom moyat, libom rota pakse. Libom badak nget, libom badak kere, libom badak ini. Hai boy jido ya, ayah pak libom ini membibel. Nah, nama takaman halangem serahat ikingis. Nah, gila nak hidut nutilus. Nirakar pusa. Anak. Ayo lu di belan nih ngemain ya besengaya pak libom nad. Nah, aku kan nak nabat na ya pak. Saat dilam rakar pusa. Nah, ada nak hilam na hidung berkenad hayar na lagi drep ngades nabat maaf mo solak ini kayaknya terpidah ay nabat tayo lu rasa beli bom nagalak atik han ay nanya terapa yung bagak han nggak dinimbis di lima malah dari harat na drot apa kasi limang ini ay belum ledak ri harat na ngilab lawasok inosrop ya lawasok imis di mamala na ini ayaw umiib naman na yap limong mala na ini na inumak dorfak limong ayaw nyarak rapus na ta hirarif rak rapus limong res nyali si wistim limong hayap bul hayap mak limom plop limom ini normal itu prakrebus nuri prakrebus berfoe nuri berfo limom rak madangat limom nah ini matrap limom snom limom keret limom nget limom rot napak se yatsub turfa limom snalu ma limom bada lunak tu besar hede nah ini nama limom pada bu limom hadusat. Kita sudah memiliki beberapa mobil ya teman-teman ya. Jadi kita sebutkan dulu. Ada mobil ambulans, mobil off-road, bus tayo, eskavator, mobil tank, mobil derek, mobil monster, mobil Pertamina, mobil tangga damkar, mobil off-road biru, off-road supercar biru, supercar putih, Lamborghini, mobil Volvo, mobil apa ya lupa ya mobil Mitsubishi Lancer, mobil supercar Ferrari atau supercar aja ya, mobil off-road. Kemudian ini adalah mobil apa ya teman-teman, BMW ya. Ini adalah mobil Jimmy, pesawat hypersonic, pesawat baling-baling, dan yang terakhir adalah belum ya, ini mobil eskavator, dan terakhir adalah mobil Jimmy di tengah. Nah,
Kakak punya pertanyaan lagi ya. Nah, kita di kalangan mobil besar dulu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya gini, kalau seumpama teman-teman sedang berjalan di jalan raya dan kemudian melihat kendaraan supercar melintas, apa yang teman-teman akan lakukan? Dan mobil apa yang sebaiknya menghindar lebih dulu ya? Karena supercar itu sulit untuk dikendalikan sehingga kita harus mengalah. Nah, maka teman-teman lebih memilih mobil apa ya? Ayo dijawab ya. Ini ada mobil derek, ada mobil tank, ada mobil eskavator, mobil tayo, mobil off-road, dan mobil ambulans. Silakan dipilih ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, maka kita akan menghitung jumlah mobil teman-teman ya. Kita akan menghitung jumlah mobil. Jadi dari itu mungkin bisa dibantu ya teman-teman ya. Kita akan menghitung dan memasukkan kembali di tempatnya teman-teman ya. Kita akan memasukkan kembali di tempatnya teman-teman. Kita akan memasukkan kembali ke sini ya. Oke, pertama kita mulai dari mobil kecil ya teman-teman ya. Jadi kita memasukkan dan sebutkan nama ya. Ini mobil apa? Ya, betul ya. Ini merupakan mobil Pertamina ya. Saya random ya. Ini mobil apa teman-teman? Betul, ini mobil Jimmy ya, mobil mini kecil. Mini bukan Jimmy ya, mobil mini chopper ya, mobil kecil. Ini mobil apa ya teman-teman ya? Oh salah, ini merupakan mobil Lamborghini ya teman-teman ya, mobil Lamborghini. Nah ini speakernya di belakang ya. Ini pesawat apa teman-teman? Benar, inilah pesawat baling-baling. Ini mobil apa teman-teman? Nah, betul sekali ya. Ini merupakan mobil off-road. Oke, pintar ya. Selanjutnya kita random. Ini mobil apa ya? Bingung ya. Ini merupakan saya namai supercar warna putih. Oke, kita simpan ya. Nah, ini mobil apa ya? Jadi mobil ini lewat di segala medan termasuk di banjir lumpur sekalipun. Mobil apakah itu? Ya, betul. Namanya mobil Monster ya. Oke, kita simpan ya. Oke. Mobil ini, apakah ini? Ini merupakan mobil Volvo, mobil listrik dan buatan dari China ya teman-teman ya. Mobil Volvo, mobil listrik. Oke, kita simpan ya. Oke, selanjutnya ini mobil apa teman-teman? Wah, ini mobil eskavator ya. Eskavator pendorong ya, mobil mini. Oke, kita simpan ya. Selanjutnya, ini mobil apa ya teman-teman ya? Ini namanya mobil BMW. Jadi mobil BMW ya sangat cocok digunakan di daerah pendinginan ya. Karena kalau daerah panas kayak di Makassar ini nggak bisa ya teman-teman ya. Ini hanya bisa dipakai di Swiss, nah, yang dingin ya. Tapi kalau musim hujan juga nggak bisa dipakai teman-teman ya. Atau ke musim salju. Oke, kita simpan ya. Selanjutnya kita pakai mobil apa ini ya teman-teman ya? Nah, mobil Sunoco. Katanya mobil supercar biru ya. Betul sekali ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya ini adalah pesawat apa ya? Ini betul pesawat penumpang. Tapi namanya pesawat apa ya teman-teman ya? Ini adalah pesawat hypersonic ya teman-teman ya. Ini adalah pesawat hypersonic karena memiliki kecepatan hyper atau terbangnya sangat cepat ya teman-teman ya. Sehingga dinamakan pesawat hypersonic ya. Ini ya tulisannya hypersonic. Oke,
kita simpan ya. Oke, selanjutnya ini ya. Jadi ini dinamakan mobil derek tangga. Jadi kalau misalkan ada kebakaran, ini langsung ditarik saja lebih tinggi ya, kayak gini ya. Jadi mobilnya sengaja disimpan seperti ini supaya orang bisa berlari menekan dirinya dan memadamkan api di atas, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini namanya mobil derek tangga. Oke, kita simpan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini adalah mobil apa teman-teman? Ini merupakan mobil Jimmy, keluaran terbaru dari mobil Katana sih. Ini seperti mobil off-road ya teman-teman ya. Jadi ini mobilnya bisa melintasi segala medan, akan tetapi yang menumpang itu hanya 4-5 orang ya teman-teman semua ya. Kita simpan ya. Nah, selanjutnya kita punya mobil apa ya teman-teman ya? Ini namanya mobil, betul, ini namanya mobil Ferrari, Mitsubishi Lancer ya teman-teman ya. Jadi mobilnya Paul Walker. Jadi dulu sih ada tanduknya di sini tapi rusak ya. Ini hanya bisa sekitar berapa ya? Kita lihat, intip yuk. Ternyata ini hanya bisa sekitar 5 orang ya. Jadi 5 orang, mobilnya Paul Walker, kita simpan ya. Dan terakhir, ini mobil apa ya? Ayo. Ini mobil sangat unik karena pintunya terbuka di atas, satu-satunya mobil terbuka pintunya di atas. Dan penumpang itu hanya bisa 2 orang teman-teman. Ini namanya mobil pelit ya, sama dengan naik motor ya teman-teman ya. Ini mobil supercar, sehingga bisa dikatakan supercar Ferrari ya. Tapi saingan berat sama mobil Lamborghini ya teman-teman ya. Kalau dari segi knalpot ini knalpotnya tidak terlihat ya teman-teman ya. Oh, satu aja. Knalpotnya satu aja tapi besar di sini ya. Nah, jadi kita simpan ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita pilih lagi mobil besar ya teman-teman ya. Jadi kita pilih dulu ini. Ini namanya mobil Rocky. Jadi temannya Tayo ya. Jadi dapat menampung banyak penumpang teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih lagi mobil ini ya. Ini namanya mobil off-road ya teman-teman ya, mobil off-road. Ini namanya mobil ambulans ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada orang lagi sakit dan buru-buru, semuanya pakai mobil ambulans. Selanjutnya kita pilih mobil ini. Ini mobil apa ya? Oh, bukan, ini bukan eskavator memang. Rodanya itu mirip eskavator ya. Tapi ini mobil apa ya teman-teman ya? Betul, ini mobil tank. Jangan terkecoh ya dengan eskavatornya. Oke, kita simpan ya. Ini mobil apa ya? Nah, bingung kan? Karena tidak ada kejelasan juga ini mobil apa. Cuma ada plat mobil. Kalau saya menamainya ini adalah mobil derek ya teman-teman ya. Jadi katakan aja mobil derek. Oke. Nah, yang terakhir, ayo teman-teman, silakan dikomentari ini mobil apa yang terakhir di menit kesekian ya. Jadi fungsinya ini untuk menggali tanah atau galian agar lebih dalam ya. Jadi namanya mobil, betul, mobil itu ya teman-teman ya. Yuk kita angkut ya. Oke teman-teman. Jadi kita sudah memiliki sekumpulan mobil mainan ya. Dan kita sudah menyebutkan semua dan fungsi dari mobil-mobil mainan itu bersama dengan si robot. Nah, bersama dengan si robot. Jadi bagaimana si robot? Oh, si robotnya sudah melihat ke sini. Dan tentunya dia menunjuk ya. Tentunya kita akan memberikan edukasi hari ini ya. Jadi setelah apa yang kita pelajari teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Jadi pertanyaannya ada beberapa ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi,
kendaraan apa yang mesti kita pakai ketika kita ingin yang pertama ya, ketika misalkan kita ingin melintasi segala medan ya. Nah, tentu pakainya mobil off-road ya teman-teman ya. Itu pertanyaan pertama. Bagaimana Tuan Robot jawabannya? Betul. Oh, dia katakan betul ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah mobil apa yang dipakai ketika kita ingin pergi camping ya teman-teman ya, atau gunung ya, kayak gitu ya. Nah, apa Tuan Robot? Ya betul ya, mobil off-road. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, kalau seumpama kita lagi berada di tengah kota dan lagi padat-padatnya, untuk melewati lintasan yang ada, kita menggunakan mobil apa? Saya jawab mobil mini chopper. Bagaimana Tuan Robot? Dia katakan betul sekali ya, betul, betul. Terima kasih ya Tuan Robot ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika misalkan kita ingin terbang ke luar negeri dengan menggunakan pesawat apa? Tadi kan ada dua pilihan pesawat ya, pesawat hypersonic dan pesawat baling-baling. Karena kita sifatnya tidak ingin buru-buru ya, tapi kita ingin menikmati perjalanan, kita tentunya memakai pesawat baling-baling. Betul nggak ya? Betul, Tuan Robot mengatakan betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, bahwa bukan pertanyaan terakhir ya, pertanyaan dua terakhir, yaitu mobil apa yang sebaiknya menghindar lebih dulu ketika di jalanan berjumpa dengan supercar. Di antara banyak pilihan tadi mobil, jawabannya adalah mobil berat eskavator ya, karena mobil ini tentunya sangatlah menakutkan ketika melintas di jalan. Bagaimana Tuan Robot? Betul sekali ya, betul sekali jawaban Tuan Robot. Pertanyaan terakhir, mobil ini yang berwarna kuning ini dinamakan mobil traktor. Betul nggak Tuan Robot? Oh salah ya, salah, salah. Jadi Tuan Robot katakan salah. Ayo kita pikir teman-teman, itu kira-kira mobil apa ya? Kita telah lagi ya. Konstruktor strong kuat. Oh, hesa kami ada dek. Hai nyaut nab satanya bisa kami lihat dek kok. Hai itu kita boy di film bata kasih batik. Hai di si dulu nat lima perbatik. Kau pernah dek kok. Hai itu kita boy di film not tidak sip. Hai itu kita boy di film omongan. Betul isak kude tahu berai jalan tinggi ngai na ilek senambat nambat tahu. Ini rahir rajal padu satik ngayap pat rajal nak pada hid hidot tak nak lama bida nak kalis nad biar pas duduk pulang aja nak kalis na ilek nambat nak salingnya malah datik ngigip manungkut nu hai tes nai lo bornau telo inambat tidak disagunya tikan ke tuh bersedus hati kaya gerahi gesida ada gue nyinggup ini sampai sama ji sungguh nadli bom sindik emas jama para benak tuh menyemadu satik ini dah ide main naut nab satai sa kami to bornau te ko ila kesuluteb to bornau tanang migap ay naman naman tayo tapak se limom ay luteb ay ro tapak se limom iris ini ro tapak se ut na bermenyador ay ngas nyap bila dahil ini dumak. Hai, di pas nyepir hilina tuh ternyata dilihat dari pencapitnya, kemudian dilihat dari panjangnya, rodanya berbentuk eskavator. Ini ciri-ciri mobil eskavator ya, betul ya, mobil eskavator ya teman-teman ya. Bagaimana Tuan Robot? Betul sekali. Oke, Tuan Robot, terima kasih atas bantuannya. Jadi, hari ini kita sudah menyebutkan beberapa macam jenis mobil dan fungsinya masing-masing. Mungkin juga dari segi harga ya kita sudah sebut. Nah, karena kita juga sudah ditemani oleh Tuan Robot yang setia untuk mendampingi kita dalam menjelaskan. Nah, teman-teman sekalian, silakan jangan lupa dulu subscribe dan silakan diamalkan atau diterapkan pelajaran apa yang kita sudah pelajari hari ini.
buat teman-teman sekalian yang ingin belajar buat edukasi-edukasi YouTube tentang mobil di video berikutnya, bisa ditonton video berikutnya. Oke, Tuan Robot, kita berpamitan dulu di sini ya. Kita bisa ketemu di video berikutnya. Oke, terima kasih banyak atas bantuannya ya. Oke, dadah. Terima kasih.